Sore buat peserta yang sudah hadir dan buat narasumber yang sudah hadir di seminar online peluang sukses di tengah pandemi bagi generasi milenial. Kami sudah mengundang narasumber kami yaitu Ibu Rina Maiganda Simanjuntak. Beliau adalah founder dari KPM Mari Sukses Bersama. Jadi saya akan menyampaikan secara singkat background dari Ibu Rina Maiganda Simanjuntak. Di tahun 1995 sampai Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Di tahun 2000 sampai 2002 bekerja sebagai medical representative di PT dan KOS dengan jabatan terakhir sebagai district manager. Di tahun 2002 sampai di 2006 full timer IRT. Tahun 2006 sampai sekarang join di Prudensial dengan prestasi tiap tahun promosi. Dan di tahun 2014 sampai sekarang ini, Ibu ini adalah founder dari kantor pemasyarakatan mandiri dari Mari Sukses Bersama. Untuk itu, kita akan mengikuti seminar selama kurang lebih 1 jam. Untuk itu, saya serahkan kepada moderator Karis Siregar. Oke, baik. Usia Perangin-Angin, terima kasih atas kesempatannya. Halo Tante. Halo juga, Melisi. Apa kabar, Bu? Kabar baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Kegiatan Ibu selama pandemi apa, Bu? Kegiatan tetap bisa work from home, bisnis ya. Sekarang juga sudah mulai menjelajah menjadi investor dalam pasar saham, ya. Dan sekaligus pekerjaan ibu rumah tangga lah. Masuk ke pertanyaannya, Bu. Ya. Sebentar, Bu. Oke. Pertanyaan pertama, Bu. Apa pengalaman yang paling berkesan bagi Ibu sendiri yang boleh Ibu bagikan sehubungan dengan dunia usaha mulai dari kecil sambil sekolah? Apa ya? Ya, karena ini topiknya kan kita mau belajar tentang peluang untuk sukses di tengah-tengah masa pandemi ya. Jadi teman-teman jangan pernah merasakan putus asa bahwa ini mahasiswa ya kebanyakan pesertanya ya. Iya, Bu. Iya, Bless. Iya. Ketika mahasiswa seperti ini pun teman-teman bisa tetap produktif ya. Saya bisa bilang adik-adik lah ya, bisa bilang adik-adik ya. Iya. Jadi kalau saya itu sebenarnya mengenal dunia usaha itu sudah mulai dari SD. Ya, kenapa? Alasan kenapa saya bisa mengenal sejak SD itu yang pertama memang karena keadaan ya, keadaan hidup. Kami keluarga yang sangat sederhana, pas-pasan dan tidak terbiasa dengan uang jajan. Dan ya pokoknya segala sesuatunya sangat terbatas. Tapi saya orangnya punya keinginan yang besar, pengen baju baru ya waktu masih anak-anak ya, waktu masih kecil pengen baju baru, pengen ini, pengen itu banyak ya. Tidak mau ketinggalan dari teman-teman yang lain yang walaupun orang tuanya lebih berada. Maka yang saya lakukan adalah saya berusaha mencari uang sendiri teman-teman. Jadi dimulai dari kecil ya, saya mulai dari umur-umur belum sekolah juga saya paling sering itu kalau disuruh nyanyi ke depan. Ya, kebetulan dulu ayah saya itu seorang tukang becak. Jadi kalau dia pakai becak tokenya itu kalau lagi tahun baru kita ke rumah tokenya, saya disuruh nyanyi itu. Kalau suruh nyanyi kan dikasih duit ya, dikasih duit. Nah, saya melihat di situ sudah mulai saya merasakan ada peluang, oh cara mencari duit itu seperti ini gitu. Nah di SD saya mulai dari kelas 3 SD ya, karena saya selalu ranking 1
Teman-teman kan dulu sering waktu masih zaman dulu, nggak tahu teman-teman masih ngalami nggak? Kalau nggak selesai PR, guru mau cubit ya, mau pukul ya. Jadi teman-teman saya yang bandel-bandel banyak yang nggak selesai PR. Dalam waktu cepat saya bisa kerjakan PR-nya, tapi terus saya ditraktir makan bakso, dikasih uang jajan, seperti itu ya. Nah itu waktu anak-anak masih kelas 2, kelas 3, 4 SD. Nah berkembang terus ternyata rasa keinginan saya untuk menghasilkan uang. Nah kemudian kelas 5 SD ke atas, kalau ada pasar malam, teman-teman mungkin tahu ya, ada pasar malam, ya sekali 3 bulan. Nah saya di situ malam-malam jual jagung rebus dan kacang rebus, teman-teman. Ya, jadi saya jual itu sampai laku ya uangnya sama saya sendiri gitu. Karena mama saya sih orangnya kebetulan karena mama saya jualan di pasar, dia jam 8 malam udah tidur, jam 2 pagi udah berangkat ke pasar. Jadi hampir tidak pernah ada waktu memperhatikan kami anak-anaknya. Jadi kami besar bertumbuh bebas saja gitu ya. Tapi untungnya saya produktif dari SD. Nah, ketika SMP ini teman-teman bisa baca ya profil saya. Saya sudah mulai dari kelas sebenarnya dari kelas 6 SD saya sudah mulai merangkai bunga, tapi di kelas 1 SMP lebih aktif setiap hari dan menjual ya. Saya menjual. Nah, lumayan ya, lumayan waktu itu lumayan banget karena bunga yang saya rangkai itu bunga jenis baru dan harganya mahal waktu itu saya jual dan laku ya, teman-teman karena lagi musim ya. Nah, kemudian teman-teman saya juga suka menjual jasa dengan mengajar privat. Saya dari SMP kelas 2 sudah ngajar privat ya, matematika, fisika gitu ya. Kadang saya pergi ke salon-salon teman-teman. Saya tanya ada orang yang bawa lagi salon, ibu-ibu pakai baju dinas pegawai negeri. Saya bilang, Bu, anaknya umur berapa, kelas berapa? Dia bilang ada anak SD. Nah, saya waktu itu masih kelas 2 SMP. Saya bilang, di rumah ada yang nemani nggak belajar? Nggak ada. Akhirnya saya jadi guru privat. Waktu itu honornya masih 25.000 satu bulan, teman-teman. Tapi waktu itu 25.000 itu sudah bisa beli satu meja belajar. 25.000. Saya ingat dari penghasilan saya ngajar privat itu saya bisa beli kacamata, saya bisa beli meja belajar, bisa beli sofa di rumah gitu ya. Lumayan lah ya waktu itu. Nah, kemudian saya juga mau kalau ada event-event di rumah tetangga, ada misalnya kayak acara arisan ibu-ibu atau apa, saya menawarkan jasa nyuci piring, masak, membersihkan rumah. Maka sampai sekarang saya jadi hobi masak, teman-teman. Karena dulu karena keadaan, tapi sekarang jadi suka gitu ya. Nah, kemudian saya juga di hari-hari libur harus membantu mama saya berdagang. Jadi biasanya dia pakai satu meja jualan sayur dan buah. Tapi kalau hari libur saya pakai meja sendiri, jadi 2 meja. Karena banyak orang yang nggak berjualan. Nah begitu. Kemudian saya sangat aktif di pramuka sampai ikut jambore ya. Itu di SMP. Di SMP saya ingat sekali dasar pembentukan jiwa bisnis saya semakin meningkat. Kenapa? Setiap ada aktivitas saya pasti lihat peluang. Oh, mana yang bisa saya bisniskan, saya bisniskan. Seperti itu. Mana yang bisa menghasilkan uang, menghasilkan uang. Contoh, waktu saya pramuka, saya itu kan camping ya. Setiap Jumat, Sabtu, Minggu itu minimal 1 kali sebulan saya camping. Jadi itu tenda itu kita sewa itu, padahal teman saya itu kasihnya misalnya karena dia baik sama saya, dia kasih ya terserah aja gitu. Nah, tapi saya sewakan sama teman-teman. Nah, dengan harga standar, harga rata-rata yang lain ya. Nah, kemudian waktu SMA, saya mulai mengajar privat les lebih serius karena saya juga mau persiapan perguruan tinggi, saya nggak mengerjakan lagi pekerjaan-pekerjaan yang banyak makan waktu seperti jualan-jualan itu. Saya hanya fokus mengajar privat, sama saya juga aktif di pelayanan gereja ya, ngajar sekolah minggu. Nah, di dalam waktu kuliah, saya aktif dalam organisasi pelayanan dan senat kampus, teman-teman. Bayangin waktunya makin mepet, makin habis. Tapi saya nggak kehilangan jiwa ingin menghasilkan ya. Ketika kuliah itu saya kan tinggal di asrama putri. Nah, bagaimana caranya saya tetap bisa menghasilkan uang, tapi tidak menyita waktu saya gitu. Kebetulan saya itu orangnya kurang darah dulu ya, sering mungkin karena kurang gizi ya, karena kurang gizi. Jadi kurang darah, jadi tiap hari harus makan bubur kacang hijau untuk menambah darah ya, suplemen alami. Nah, teman-teman saya satu asrama itu nggak ada yang masak, cuma saya yang masak makanan, mereka rantangan. Akhirnya mereka kan anak kos itu kan jarang makan bubur kacang hijau ya.
Akhirnya mereka itu beli sama saya setiap hari. Lumayan juga teman-teman, modalnya waktu itu untuk bubur sama santan, gula merah itu 3.000, bisa menghasilkan 15.000. Jadi setiap hari saya jualan satu piring itu 1.000 untuk 15 orang, hasilnya 15.000. Saat itu teman-teman, waktu saya kuliah, kebutuhan hidup saya 1 bulan itu rata-rata 50.000 aja 1 bulan udah cukup. Nah, jadi saya termasuk mewah ya waktu saya kuliah. Saya bisa mengikuti trennya teman-teman. Saya beli baju baru, beli sepatu baru. Nggak kelihatan saya anak orang susah, teman-teman. Karena saya punya duit. Itu waktu kuliah ya. Nah, setamat kuliah, saya waktu masih baru tamat kuliah bekerja sebagai medrep di sebuah perusahaan farmasi. Mungkin karena sudah punya jiwa negosiasi, sudah punya pengalaman negosiasi dan juga berdagang, dan juga ada kelebihan saya yaitu tekun dalam mengerjakan sesuatu. Saya akhirnya dalam waktu paling sangat cepat se-Indonesia waktu itu langsung jadi district manager. Nah, tapi di samping saya sebagai kerja sebagai karyawan marketing, saya juga selalu kalau ada kesempatan, misalnya saya berangkat ke Bali dari perusahaan, saya selalu bawa barang-barang yang unik dari sana dan saya jual sama teman-teman saya di kantor. Jadi dimanapun saya berada teman-teman, mereka selalu jadi pasar saya untuk berbisnis. Ya, dimanapun saya berada, seperti sekarang teman-teman di kompleks saya jual madu, tapi bukan saya ngajarin anak saya jual madu ya. Jadi kayak kemarin pertama-tama madu saya jual bisa 100 kilo dalam 3 hari. Sekarang anak saya sudah melanjutkan, dia masih kelas 3 SMA teman-teman. Jadi madu itu saya lihat di masa pandemi ini setiap hari orang butuhkan gitu ya. Jadi madu asli. Nah, ternyata saya pikir bisnis itu sebenarnya bagaimana kita melihat peluang, peka melihat peluang yang ada di sekitar kita, teman-teman. Ya, bayangin aja teman-teman, ini di depan saya ada sebuah air putih ya. Ini air ya, water. Nah, tapi ini sekarang namanya jadi aqua, teman-teman. Ya. Nah, kita minum air merek apa saja, di mana air kemasan merek apa saja sering kita mintanya aqua gitu. Kenapa? Karena dia jago bisnis. Yang mendirikan ini jago bisnis teman-teman, sehingga semua air orang sebut aqua gitu. Nah, jadi bagaimana teman-teman yang mahasiswa sekarang ini, adik-adik yang sedang belajar ini, tetap bisa melanjutkan sekolah, tetap bisa menjalani kehidupan di masa pandemi ini dengan baik, tanpa harus membebani orang tua, tetapi teman-teman itu bisa tetap mulai memikirkan hal-hal yang produktif, yang bisa menghasilkan uang ya. Nah, kemudian saya menikah, tahun 2002 menikah, suami saya suruh saya berhenti jadi karyawan. Nah, ketika saya berhenti jadi karyawan, saya punya anak jaraknya rapat-rapat ya, 2. Waktu itu baru nikah, langsung hamil, ya, terus kemudian masih 10 bulan anak yang pertama, saya hamil yang kedua. Jadi nggak sempat saya untuk mengerjakan yang lain, saya fokus dengan anak. Tapi saya nggak kehilangan akal teman-teman. Waktu itu saya masih mengontrak rumah. Saya pikir kontrak rumah ini nggak boleh saya yang bayar. Saya harus bayar dari hasil yang saya dapatkan sama uang listrik dan lain-lain. Nah, kebetulan kami ngontrak rumah di depan lapangan bola. Tiap sore anak-anak itu banyak yang main bola di sana. Akhirnya saya jual es kembali teman-teman. Jual es itu pekerjaan saya waktu SD. Padahal saya nggak punya kulkas teman-teman, tapi saya nebeng kulkas tetangga, saya bawa ke sekolah pagi-pagi. Artinya bukan karena saya harus punya kulkas saya bisa jualan es, saya juga bisa pakai kulkas orang lain kok. Nah, yang penting idenya teman-teman, nah itu ya. Nah, akhirnya selama 4 tahun saya ibu rumah tangga saja, fokus kalian jual-jual es di depan rumah. Ya, Mei 2006 saya mulai memikirkan satu bisnis yang jauh lebih baik, yang saya bisa kerjakan di mana saja, kapan saja, waktunya tetap fleksibel, tapi ada nggak ya bisnis yang saya kerjanya suka-suka, tanpa modal, tapi hasilnya bisa sesuai dengan apa yang saya inginkan, bukan sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan gitu. Jadi kalau mau bisnis konvensional kan pasti bisnis itu butuh modal ya. Contoh hari ini buka warung lontong aja saya butuh modal. Harus ada pengalaman juga, ada risiko juga.
tapi saya nggak mau yang ada modal, saya nggak mau yang ada harus dimintain pengalaman atau yang ada resiko, karena saya mengerjakannya sambilan saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, akhirnya saya ketemu dengan Prudential, saya join sebagai agent, ya, saya join sebagai agent Prudential, agent asuransi itu kan kalau dapat klien kita dapat komisi, kita nggak perlu sewa tempat, kita nggak perlu beli alat-alat gitu ya teman-teman ya, jadi kita hanya agen. Nah, kemudian di dalam 6 bulan kemudian, saya karena prestasi saya bagus, saya promosi menjadi seorang unit manager waktu itu. Leader, posisinya leader. Nah, kemudian tiap tahun saya promosi, sampai 2009 saya sampai pada posisi paling puncak, yaitu agency manager. Kemudian 2015, puji Tuhan, bisa mendirikan kantor pemasaran mandiri Prudential untuk tempat bernaung 2000-an agen-agen yang kita bina untuk menjadi sama seperti kita suksesnya teman-teman. Nah itulah perjalanan hidup saya kalau yang berhubungan dengan dunia usaha dan hal-hal yang membentuk saya sampai hari ini tetap selalu peka, sensitif melihat peluang bisnis yang ada di sekitar saya. Itu Blessing. Oke, baik, Bu. Bentar, Bu. Oke, tadi kan Ibu sudah menceritakan tentang pengalaman Ibu jualan dari usaha dari kecil. Nah, mungkin Ya. apa yang menjadi langkah awal Ibu ketika memulai usaha? Langkah awal saya mungkin kita melihat dari kebutuhan ya. Artinya begini, langkah awalnya itu kita lihat dari kebutuhan. Misalnya ya, contoh saat ini pandemi nih, kira-kira kebutuhan orang apa? Artinya tiap hari memang kita harus melatih kepekaan kita melihat kira-kira orang butuh apa. Karena bisnis yang sebenarnya adalah menjawab solusi orang, menjadi solusi bagi kebutuhan orang. Itu. Jadi bisnis yang sebenarnya adalah ketika kita bisa hadir di tengah-tengah mereka untuk menjawab kebutuhan mereka. Apakah itu dalam bentuk jasa, apakah itu dalam bentuk produk, itulah bisnis yang sebenarnya. Nah, jadi cocok sekali dengan topik kita di masa pandemi ini, bisnis yang seperti apa yang cocok bagi kita, bagi adik-adik mahasiswa, bisnis yang seperti apa, apakah bisnis jadi nggak boleh kalau adik-adik memasuki dunia bisnis traveling atau perhotelan, mungkin nggak cocok, sekarang ini nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan apa? Bisnis sanitizer. Awal-awal pandemi bulan 3 kemarin, saya buat sendiri sanitizer. Tapi bukan lagi untuk menghasilkan keuntungan. Saya bagi-bagikan sama supir Gojek dan teman-teman saya yang membutuhkan. Saya selalu berusaha belajar. Jadi walaupun sekarang saya mungkin tanda kutip orang sudah lihat sebagai seorang founder, tapi pekerjaan-pekerjaan yang sangat sederhana itu tetap saya lakukan untuk menjawab kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar saya. Sudah selama pandemi ini ada beberapa ya yang supir Gojek yang akhirnya dari mulai dia kehilangan pekerjaan, akhirnya karena kita bantu dia untuk memproduksi masker, sampai ada yang dipinjamkan mesin jahit seperti itu, ada yang diajarin, jadi kita kasih saran, maunya seperti ini, maunya 2 lapis, dan sekarang dia udah meneruskan. Nah, sekarang bukan lagi soal berapa keuntungan yang saya dapat kalau saya mengerjakan hal-hal yang kecil, tapi bagaimana yang saya lakukan ini bisa menjadi solusi bagi orang lain. Seperti itu. Jadi langkah awalnya itu harus peka terhadap kebutuhan orang lain. Sensitif dengan kebutuhan orang lain. Saat ini kalau saya punya kakak di sebelah saya, dia tuh butuhnya apa sih? Kira-kira saya bisa nggak memberikan solusi sama dia? Itu sudah bisnis. Nah, dari situ nanti awalnya dari niat yang tulus itu akan bisa menghasilkan keuntungan, adik-adik. Itu.
pastinya kan Bu, seorang pebisnis kan punya jiwa entrepreneur ya Bu ya. Nah mungkin Ya. dalam diri Ibu sendiri pasti ada jiwa entrepreneur. Nah, ada jiwa entrepreneur itu di dalam diri Ibu. Mengapa? Ya pasti karena perjalanan hidup saya, pengalaman saya, dan saya mau mengasahnya. Tadi seperti yang pertanyaan awal saya katakan, kenapa saya cerita dari SD, dari kecil ya, sampai saya kuliah, sampai menikah, itu sebenarnya pertama dibentuk oleh keadaan. Ya, jadi kalau saya suka bilang orang, anak-anak saya bilang, yuk kita kreatif. Kreatif itu saya selalu bilang sama anak-anak saya, berasal dari kata kere tapi aktif. Artinya kita nih miskin, kita nih susah. Tapi kalau kita aktif, kita jadi kreatif. Makanya jangan pasrah, jangan berdiam diri gitu. Selama kita aktif, kita cari solusi, apapun bisa kita bisniskan kok. Seperti itu. Jadi saya rasa itu penting sekali bagi adik-adik mahasiswa sekarang. Ya, saya kenapa mau diajak seperti ini? Saya hanya sekarang ini dengan suami punya mimpi, makanya nama kantor pemasaran kita itu Mari Sukses Bersama. Ya, setelah Tuhan berkati seperti ini, bayangin dari seorang anak tukang becak yang tadinya orang masih kecil saya banyak membuli. Oh, saya punya cita-cita suatu hari punya perusahaan, itu saya mimpi dari kecil ya. Punya perusahaan, jangankan orang lain, kakak saya saja dulu membuli. Dia bilang, angan-angan parcendol, angan-angan tukang cendol katanya. Kenapa? Masa anak tukang becak mimpi punya perusahaan? Anak seorang tukang becak mimpi jadi wanita karir, dari mana jalannya? Itu saya waktu SD loh teman-teman. Tapi saya belajar tentang Yusuf ya. Saya belajar Yusuf dari mereka bersaudara, dia anak paling kecil, dia sampai dibuang ke sumur loh gara-gara mimpi-mimpinya. Tapi dia bertahan dengan mimpinya dan dia mengerjakan, dan ternyata Tuhan tolong dia untuk mewujudkan mimpi-mimpinya, teman-teman. Jadi saya katakan mulailah dari mimpi. Teman-teman mimpinya mau apa? Teman-teman punya mimpi, jangan pernah takut mimpi. Karena mimpi itu gratis. Mimpi itu gratis. Jadi jangan pernah takut bermimpi selama mimpi itu masih gratis. Bermimpilah setinggi-tingginya. Tapi nggak boleh hanya mimpi. Harus ada action. Harus ada usaha untuk meraih mimpinya. Dan doakan, pasti mimpi itu akan menjadi satu jalan yang akan mengubah teman-teman dan juga orang-orang di sekitar adik-adik semua. Itu. Nah, kan Bu, anak-anak muda sekarang kan masih bingung nih Bu, cara mengembangkan jiwa entrepreneur. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengembangkan jiwa entrepreneur itu Bu? Saya rasa jawabannya udah seperti tadi kok, Blessing. Ya, harus peka terhadap kebutuhan orang lain. Ya, contoh nih masa pandemi nih, orang butuh apa? Saya kasih praktisnya ya. Orang butuh apa nih sekarang pandemi? Butuh sanitizer. Apalagi butuhnya? Orang takut ke mall. Iya kan? Ada banyak juga bisnis-bisnis rumahan yang seperti dia tadinya nggak bisa masak, nggak punya toko bakery, sekarang dia jadinya kayak tadi saya ada pesan. Saya paling suka membuat jualan teman-teman saya itu laris ya. Awal-awalnya dia bilang, aku bisa buat ini, buat cake. Mau pesan nggak? Saya pesan. Terus saya posting nanti di WA group. Saya posting di WA group. Wah, luar biasa saya bilang. Tadi saya ada baru posting ya. Saya posting. Mungkin saya bisa kasih tunjuk ya. Jadi itu cara saya untuk membantu teman-teman saya PD. Untuk membantu teman-teman saya PD memulai usahanya. Nah, seperti ini ya. Nih ya. Ini tadi saya pesan nih. Satunya 25.000, diantar 3, 75.000 ya. Terus saya bikin hias-hiasan begini, teman-teman. Ya, ini anak saya buat hias-hiasan. Saya langsung bikin yummy, saya bikin. Ya, ini ada ya. Thanks buat dokter ini, saya bilang kan.
anak-anak berebut dan Mak Yos. Akhirnya teman-teman yang lain juga pesan. Nah, begitu teman-teman, artinya saya cuma sedang membantu teman saya. Saya tidak merasa bahwa itu bisnisnya bukan bisnis saya. Begitu. Jadi mulai aja dari hati. Jadi ketika teman-teman membiasakan diri dengan peka, tersensitif terhadap kebutuhan orang lain, sebenarnya teman-teman itu sudah mulai berbisnis. Contoh, teman saya nih baru merilis nih usaha bakery-nya, ya kan? Dia nggak bilang loh sama saya supaya dipromosiin, saya cuma pesan. Tapi saya promosiin di WA grup saya, di kompleks saya, ya. Jadi rata-rata apa aja yang dijual teman-teman saya, kalau saya jual di komplek pasti laku. Ada yang mahasiswa sekarang jual apa? Mie goma, ada jual sarapan pagi, ada jual ikan masa arsi atau ada mie ya. Itu saya jual di komplek. Saya cuma bikin di komplek itu di grup begini. Ibu-ibu, saya besok pagi untuk sarapan mau pesan nih mie goma. Ada yang mau pesan nggak ikut saya? Mumpung lagi gratis ongkirnya. Enak loh, saya udah pernah coba. Saya cuma bilang gitu. Padahal itu kan bukan bisnis saya, teman-teman. Itu bisnis teman saya. Tapi saya sensitif, saya peka terhadap kebutuhan teman saya, bahwa dia butuh saya promosikan. Maka saya promosikan, dan memang teman-teman saya di grup jadi bilang begini, apa aja yang dijual Bu Rina pasti laku. Karena saya orang mengenal diri saya, bagaimana identitas saya. Nah gitu, mereka tahu nggak mungkin selera kita nggak enak, kita jarang melakukan hal-hal yang mengecewakan orang lain gitu. Kalau kita bilang enak, orang percaya aja enak. Nah itu proses ya, adik-adik, itu semua proses. Itu nggak bisa tiba-tiba. Mulai dari diri sendiri, dari hati, dari sikap sehari-hari. Jadikanlah teman-teman, orang membeli itu bukan karena produknya, tetapi karena melihat adik-adik. Paham ya? Mungkin jual madu banyak di luar sana, banyak madu merek apa saja. Tapi kenapa madu saya mereka beli? Iya kan? Karena saya bilang apa? Kayak tadi pagi ada yang datang ke rumah beli madu 4 kilo, saya bilang, ini anak-anak saya dari kecil udah biasa minum madu loh. Saya sebutkan merek madu yang ada di supermarket. Biasanya saya beli madu merek itu. Tapi itu kan dari buah kelengkeng. Sangat manis. Anak saya sering nggak suka minumnya kalau tiap hari. Tapi dengan madu ini dari pohon akasia, ini beda loh rasanya. Lebih ringan saya bilang. Terus orang langsung percaya tanpa merasakan, dan orang langsung minum. Langsung pesan 4 kilo teman-teman. Padahal kalau bisa kan dia bisa sebenarnya beli setengah kilo dulu gitu. Nah kenapa? Nah itu proses yang panjang saya rasa. Pertama memang itu harus dilatih, tapi tanpa ada hati yang tulus kita nggak bisa mengerjakannya. Karena karisma itu nggak bisa dibuat-buat, ya Karis ya. Nggak bisa dibuat-buat, artinya orang mengenal kita seperti apa. Kadang-kadang orang beli sesuatu dari kita bukan karena melihat produknya, tapi melihat kitanya. Ya, saya di Prudensial udah 15 tahun, teman-teman, hampir 15 tahun ya jual asuransi. Tapi nasabah-nasabah saya itu kebanyakan bukan hanya beli asuransi dari saya, bahkan nanya pembantu, nanya rumah, kadang nanya jodoh pun sama saya, nanya pasangan. Ada nggak tahu cowok begini-begini? Karena mereka yakin dengan sayanya. Ya, apa yang saya rekomendasikan jadi gitu loh. Nah, ini kan bukan dibuat-buat ya, ini prosesnya panjang ya, panjang. Trust ya, dibutuhkan satu trust. Membangun trust itu kan panjang ya, waktunya butuh waktu yang lama gitu. Nah, jadi adik-adik mungkin bisa mengambil benang merahnya dari perjalanan saya dari kecil sampai besar. Pertama memang keadaan yang membuat saya bisa mengembangkan jiwa entrepreneur. Pertama the power of kepepet. Paham ya? The power of kepepet. Nah, kalau adik-adik di sini ada yang rasa lagi kepepet, cocok lah itu. Ya kan? Kalau ada kepepet nih, mau bayar uang kuliah, nggak punya, ya udah, aktif lah, kreatif lah. Kere tapi aktif katanya kan? Ya udah, kreatif aja. Kerjakan sesuatu pasti ada lah hasilnya. Seperti itu. Ya. Jadi
kan Ibu bilang juga minder, rasa minder kan pasti ada di dalam setiap masing-masing. Nah, bagaimana sih Bu cara Ibu untuk menghilangkan rasa minder itu ketika itu? Ya, ada bergaung-gaung ya, kenapa ya? Suaranya nggak bersih. Udah. Udah. Sinyal ya. Oh ya. Ya, oke. Rasa minder ya. Mungkin itu manusiawi lah minder ya. Tapi saya hanya satu hal, prinsip saya adalah selama saya tidak berniat jahat sama seseorang, saya tidak boleh minder. Contoh, dunia asuransi itu identik dengan penolakan. Ya, kalau orang nggak siap ditolak, jangan jadi agen asuransi. Ya, tapi kalau Anda juga nggak siap ditolak, jangan pernah jatuh cinta. Iya nggak? Wah, senyum nih anak-anak muda ya kan? Yang udah pernah ditolak cintanya ada? Ada? Banyak, Bu. Oh banyak ya. Berarti kalau udah pernah ditolak cintanya, udah siap dengan penolakan. Berarti Anda bisa sukses di mana saja. Emang mati kalau ditolak cewek cintanya? Ada yang mati nggak ketika ditolak cintanya? Enggak kan? Ya mungkin sedih-sedih sebentar lah ya. Tapi kan kembali lagi, kan masih banyak yang lain. Bukan dia Tuhan, Tuhan kasih sama aku. Pasti dikasih yang lebih baik, ya kan? Nah, jadi nggak usah, itu hal biasa. Tolak menolak itu mulai dari dulu Tuhan aja kita tolak kan. Tuhan aja ditolak sama Adam dan Hawa. Iya kan? Nah, terus bagaimana? Pasti ada yang lain solusinya seperti itu. Jadi, saya juga prinsip selama saya tidak melakukan kejahatan, saya tidak boleh baper, bawa perasaan, penolakan itu biasa. Justru saya suka dengan statement, dan saya selalu bilang sama tim saya, statement begini, setiap orang punya jatah gagal sebelum dia meraih sukses. Nah, habiskan jatah gagal Anda secepatnya supaya Anda meraih sukses. Jadi kalau hari ini takut-takut gagal, ya berarti suksesnya nggak datang-datang. Iya kan? Jadi kalau kita mau sukses, habiskan jatah gagal. Kalau jatah gagalnya harus 100 kali, berarti secepatnya habiskan yang 100 ini. Supaya langsung sukses. Tapi ada orang jatah gagalnya sebenarnya hanya 10 kali, tapi nggak dihabis-habisin, ya nggak sukses-sukses dia. Saya jatah gagal saya sudah ribuan kali saya lewati. Ribuan kali, bukan 100 kali lagi. Nah, coba ingat-ingat peristiwa kenapa KFC sekarang Kentucky Fried Chicken bisa mendunia. Si bapak juga bukan langsung bisa berhasil kan. Seribuan kali dia ditolak menawarkan resep. Tapi hari ini dia berhasil karena dia cepat-cepat menghasilkan jatah gagalnya. Nah itu, jadi adik-adik mahasiswa ini mungkin harus belajar, jangan baper, ya. Memulai usaha itu, teman-teman harus yakin bahwa kalau lo nggak mau, masih ada dia yang mau, gitu loh. Ya, karena kita bisnis itu, usaha itu, makanya harus pinter melihat usaha yang benar-benar sedang dibutuhkan saat ini. Janganlah pula sekarang lagi masa pandemi kita jadi agen traveling. Ampun-ampun lah kerjanya begitu kan. Tiap hari kita sodorkan sama orang, yuk traveling gitu kan. Nah, saya kasihan juga lihat di mall-mall itu harga koper itu diskon 70% teman-teman. Kenapa diskon 70 plus 20 lagi koper pakaian itu? Ya wajar lah diskon kan. Orang mana ada yang jalan-jalan sekarang ini. Nah itu, tapi coba lihat hand sanitizer ada diskon nggak hand sanitizer? Masker ada diskon nggak masker? Nggak ada. Nah jadi teman-teman harus pinter melihat sekarang ini mau bisnis apa ya supaya aku bisa lebih besar peluang suksesnya gitu. Oke. Pastikan Bu di dunia usaha memiliki Bu
ini kan buat anak masih bingung nih cara untuk bersaing yang sehat ketika menjalani usahanya di masa pandemi, gimana Bu? Bersaing yang sehat, sebenarnya sehat-sehat aja semua, nggak usah kita bersaing hal-hal yang nggak sehat, ya kan? Nah, ya, jadi mungkin nanti saya jawab itu ada di bahan saya ya, ada di bahan saya yang tentang kriteria bisnis yang bagus. Coba bisa dibukakan nggak bahan saya ya, Dek? Oke, bentar. Sebentar Bu. Nanti yang mau bertanya boleh bertanya ya. Saya senang kok berbagi sama adik-adik mahasiswa karena saya dulu teman-teman ya, waktu mahasiswa banyak saya lihat teman-teman saya yang buang-buang waktu loh. Habis kuliah itu kan misalnya kuliah sesi pertama itu sampai jam 9. Nanti jam 11 masuk lagi. Itu jam 10 sampai jam 9 sampai jam 11 dia cuma nongkrong loh di kantin. Atau gosip, saya enggak, saya pulang ke asrama, saya masak bubur kacang hijau, saya jualan, terus saya jalan lagi ke kampus saya, jalan kaki, dulu orang naik becak, saya jalan kaki, saya hitung langkah saya itu 808 kali melangkah dari asrama saya ke kampus saya, sampai saya hafal semua jenis keong-keong yang ada di pinggir parit itu, saya hafal, tiap hari, satu hari bisa 5 kali saya pulang pergi kampus, asrama, kampus asrama, karena bisnis saya di asrama ya, orang udah pada nunggu, langganan saya udah pada nunggu. Nah tapi sekarang mereka banyak menyesali loh, teman-teman saya yang kuliah dulu, yang membuang-buang waktu, mereka sekarang harus capek loh cari duit. Mereka bilang, si Rina juga yang betul. Dulu mereka tertawai saya teman-teman, mereka tertawain saya, hepot kali katanya, sibuk kali, kayak nggak ada waktumu katanya. Sekarang saya paling banyak waktu. Karena sekarang saya sudah beralih menjadi seorang investor ya, teman-teman. Coba, ada nggak ya? Atau saya yang buka dari sini? Bentar Bu, lagi loading. Lagi loading ya. Bisa buka? Nggak bisa dibuka. Bisa? Kia. Stop saya buka ya, saya suruh buka, stop saya buka ya, kayak apa ya, blessingnya. Coba. Saya aja yang buka ya. Oh, ini udah bisa Bu. Kok kamu udah bisa? Ini iya, udah kita berarti nggak usah. Udah bisa ya? Udah bisa? Sudah lagi proses. Oh ya. Oh berarti Karis saja yang buka ya? Kelihatan Bu, ya. Belum. Oke. Karis saja yang iniin slide-nya ya. Ya. Coba next kan, Dek? Ini judulnya. Ya. Next. Bentar ya Bu.
Ini di sini suara di sini. Berarti saya buka aja. Bisa? Lagi sering Bu, bentar. Oke. Ya, PowerPoint yang mana Bu? Yang nomor 2 dulu, dari nomor 2. Halaman 2. Sudah Bu. Oke. Yang tadi juga boleh, halaman 3. Halaman 3. Oke. Yang ketiga. Ini Bu, yang ketiga. Satu lagi. Satu lagi. Oke, ya. Nah ini ya teman-teman ya. Bagi saya teman-teman, suatu bisnis itu dikatakan oke artinya bisa jangka panjang dan bisa dibutuhkan oleh orang lain. Teman-teman, inilah yang saya pengajarin dari kecil sampai sekarang, bahwa ketika saya memilih suatu bisnis, kriteria ini harus ada teman-teman. Pertama, harus sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, pasarnya luas. Kemudian yang kedua, menjadi solusi terhadap problem yang sedang ada. Ya, coba teman-teman lihat sekarang ini. Oke, kita survei nih pasar ya. Nah, sekarang masa apa tuh? Ya, sekarang masa pandemi ya, COVID-19. Apa yang terjadi ya? Balik ke yang tadi deh. Ah ya, oke. Ya, halo, kedengaran? Kedengaran Bu, kedengaran. Kedengaran ya. Nah ini ya teman-teman ya, sekarang masa pandemi, ayo kita sama-sama diskusi ya, sama-sama diskusi. Sekarang masa pandemi. Nah, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini teman-teman? Apa? Coba. Yang ditakutkan orang apa? Sakit ya. Yang ditakutkan orang apa? Sakit. Orang takut sakit. Kenapa? Kalau udah sempat sakit, kena OTG aja, orang tanpa gejala, udah langsung masuk ke rumah sakit. Biaya perawatan mahal kalau nggak ada asuransi. Ya, bagi saya, kenapa saya sangat bertumbuh selama masa COVID ini, asuransi kantor kita itu bertumbuh 450% teman-teman. Khusus kantor saya ya. Ya, jadi dari sebelumnya bulan 6 saya bertumbuh 450%. Kenapa teman-teman? Karena banyak orang yang takut sekarang. Banyak orang yang takut sakit. Kalau sakit, bayangin rumah sakit COVID itu penuh, ya, rumah sakit COVID penuh. Nah, rumah sakit swasta yang bagus-bagus mahal. Kalau nggak punya asuransi bisa bangkrut. Makanya saya berkesempatan dengan melalui asuransi ini, profesi saya banyak membantu orang teman-teman. Produk yang saya jual sangat menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia yang ada sekarang ini. Nah, coba teman-teman yang mahasiswa, coba lihat sekarang di sekitar teman-teman, kira-kira apa yang dibutuhkan. Sekarang kuliah online ya, kuliah online, daring, berarti apa? Yang naik itu coba lihat sekarang ini bisnis bagian apa, ya. Nah, contoh seperti si Karis lah ini ya, sama si apa, Uzkia ya, Usia. Sekarang ngapain ini ya, bikin channel YouTube ya kan, ya, karena orang bisa belajar melalui internet. Nah, ini peka dia, sensitif melihat peluang ya. Cuma memang tidak cukup hanya peka melihat peluang, tapi itu sudah langkah awal yang bagus, teman-teman ya. Nah, kemudian carilah yang bisa dikerjakan secara online atau virtual di mana saja dan kapan saja. Karena sekarang masa pandemi, orang takut diajak ketemu. Makanya kayak saya jual asuransi, tidak harus ketemu lagi. Kita untungnya berada di perusahaan yang sangat hebat, yang bisa jual polis itu melalui virtual. Semua fasilitas digital semuanya sama sistem untuk memenuhi itu, memperlengkapi kita sudah diberikan oleh perusahaan.
Itu satu investasi yang sangat besar. Jadi saya tinggal ngobrol sama nasabah melalui Zoom seperti ini atau melalui WA, video call, kemudian dia nanti sudah bisa tanda tangan langsung di handphonenya sendiri, teman-teman. Ya, itu bisa dilakukan. Makanya saya di rumah aja sebenarnya. Ini saya karena ke kantor, karena saya mau belajar dari staff aja, dibantu untuk takut terganggu. Biasa saya dari handphone Zoom ya. Ini karena dari laptop, saya jarang pakai laptop. Nah, kemudian teman-teman yang keempat, modalnya minim. Nah, teman-teman hari ini mau buka saluran telepon baru, misalnya saingannya Telkomsel, ya kan modalnya besar. Nggak cocok dikerjakan, ya kan? Pengalamannya minim dan resiko minim. Nah, itu salah satu kriteria bisnis yang oke menurut saya, apalagi untuk adik-adik mahasiswa. Kemudian memiliki sistem yang jelas dan teruji kalau bisa. Teman-teman, hari ini kenapa KFC itu bisa ngetop mendunia? Karena sudah ada sistem, teman-teman. Masaknya itu 7 menit, panasnya 170 derajat. Siapapun yang memasaknya. Walaupun saya besok baru melamar jadi koki di KFC. Baru 1 hari saya masuk. Saya punya hasil masakan akan sama dengan koki yang berpengalaman di KFC. Kenapa? Udah ada sistemnya, teman-teman. Saya tinggal baca, oh letakkan ayamnya di suhu 170 derajat. Udah ada pengaturan suhu. 7 menit, udah ada timernya, teman-teman. Saya cuma tinggal meletakkan. Itu namanya sistem, udah jalan sistemnya. Ya. Kemudian yang ketujuh, gampang diduplikasi sehingga berpeluang untuk di-franchise-kan. Coba teman-teman lihat sekarang bisnis-bisnis yang oke itu, pebisnis-pebisnis yang oke itu kalau bisnisnya bisa di-franchise-kan. Ya, seperti Indomaret, Alfamaret, ya, apalagi Pizza Hut dan lain. Kalau Pizza Hut sekarang udah banyak menutup apanya ya, banyak menutup restorannya ya, karena orang nggak mau lagi makan-makan di sana, di tempat-tempat ya ini ya, bawa pulang ke palingan. Nah, teman-teman harus peka melihat itu. Coba teman-teman lihat sekarang, kira-kira apa yang mau teman-teman lakukan, adik-adik lakukan di mahasiswa ini supaya jangan membebani orang tua. Bayangkan adik-adik saya di sini, orang tua kalian itu sekarang ini mungkin banyak juga yang terjepit ekonominya gara-gara pandemi. Kalian datang lagi minta uang kos, datang lagi minta ongkos, minta ini, minta itu, minta ini. Cobalah mandiri. Saya nggak pernah minta uang sekolah, uang jajan sama orang tua sejak SD. Nggak pernah. Saya hobi camping, kayak nggak pernah minta uang camping. Saya beli baju nggak pernah minta beli baju. Makanya mama saya orangnya apapun yang mau kau kerjakan, kerjakan. Udah percaya dia 100% yang saya kerjakan itu tidak akan membebani dia dengan biaya-biaya. Itu pertama. Dan yang kedua, hasilnya selalu bagus. Makanya mama saya kalau testimoni dari saya dulu kuliah dan SMA, saya selalu ingat testimoninya ke kawan-kawannya sesama orang pajak. Dia bilang, ini anakku ini dari dulu nggak pernah minta uang sama aku, tapi dia bisa ikut kemana-mana. Dia bisa lomba puisi, bisa lomba nyanyi, lomba vokal grup, bisa juara 1. Saya ikut sanggar tari, sanggar drama, saya banyak ikut sanggar teman-teman. Itu semua kan bayar iuran, tapi saya nggak pernah minta sama mama saya. Sehingga hal itu membuat mama saya nggak pernah bisa melarang saya, karena saya nggak pernah minta membebani dia dengan uang. Ya, jadi teman-teman mahasiswa juga harus belajar untuk itu, mandiri secara keuangan. Anak saya, teman-teman, kalau menghasilkan 3 juta per bulan itu biasalah. Ya, mulai dari SMP udah biasa dia. Ya, bayangin aja kayak tadi Madu dia udah untung berapa satu hari. Dia masih kelas 3 SMA loh. Karena saya kan sering keluar negeri ya, teman-teman. Kita sering traveling ke Eropa ya. Sekali setahun minimal saya ke Eropa. Terus ke Asia, jadi 3 bulan sekali saya pergi. Dia selalu WA saya, dia langsung foto. Dia kalau saya misalnya kayak kemarin tuh, yang terakhir saya berada di Malaysia ya teman-teman. Bawa suami kontrol sakit jantung. Bulan 3 itu, bulan 3 awal. Anak saya foto, dia bilang, "Ma, belikan ini." Berapa banyak saya bilang? Sebanyak yang mampu mama bawa. Saya bawa itu teman-teman pakai tas besar sampai titip-titip sama teman karena kan nggak muat ya, dibatasi ya, hanya bisa 20 kilo ya. Nah, ternyata dia jual teman-teman, dia jual sama orang.
Nah, itu apa? Kayak popcornnya Malaysia itu. Ternyata saya modalnya di sana beli 40.000, dia jual itu 75.000, 90.000. Lumayan, dia punya duit. Jadi kalau menghasilkan 3 juta sebulan, anak saya nggak terlalu sulit lah. Dan sekarang anak-anak kami sedang saya ajarkan untuk bermain saham malahan di bursa efek teman-temannya. Jadi udah 17 tahun, harapannya nanti kuliah dia bisa biaya sendiri. Tabungannya banyak teman-teman, bukan dari saya tabungannya, dari hasil dia berbisnis dengan teman-temannya, ya seperti itu. Jadi adik-adik mahasiswa nggak apa-apa, nggak usah nunggu sampai tamat kuliah sudah harus bisa menghasilkan uang. Minimal jangan membebani orang tua, kecuali orang tuanya kaya raya, nggak apa-apa lah, dimintain aja uangnya, bagi-bagi sama kawannya. Nah, kalau orang tuanya pas-pasan, kasihan lah, ya. Oke, ada apa lagi? Dalam melihat proses untuk apa ya, mungkin lebih maju lagi. Nah, bagaimana sih Bu anak muda supaya bisa lebih bersabar lagi ketika menghadapi proses-proses ketika dia memulai usaha itu, Bu? Kan kadang-kadang Ya harus kuat dengan mimpi. Jadi coba buka slide saya yang nomor 2, halaman 2, halaman 2. Yang 2. Satu lagi. Iya, ini teman-teman. Teman-teman kalau mau sukses, mulailah dengan mimpi. Ya, mulai dengan mimpi. Ya, kalau mimpi aja nggak berani, udahlah nggak usah hidup lah. Itulah saya bilang. Ya kan? Untuk apa nggak punya mimpi? Manusia nggak punya mimpi, nggak perlu hidup lah. Begitu lahir, langsung masuk liang kubur. Ya kan? Nah, tapi kalau kita punya mimpi, ya mimpilah setinggi-tingginya. Mimpi itu gratis. Ya, tapi jangan cuma mimpi, nanti jadi gila. Ya, kalau nggak dicapai ya nggak ada action ya. Nah ini teman-teman punya mimpi seperti apa gitu. Saya dulu mengharapkan itu walaupun saya anak seorang tukang beca, mimpi saya nggak mau lagi nanti hidup berkeluarga seperti ini, makannya pas-pasan, ya kan? Beli baju cuma setahun sekali, itu pun pakai uang sendiri, ya kan? Kemudian apa? Mau ngasih, saya dulu ke gereja teman-teman kebaktian setiap minggu tuh saya nggak pernah kasih kolekte, karena nggak ada dikasih duit. Tapi saya waktu awal-awal kelas 3 SD ke bawah, sebelum kelas 4 SD saya malu. Saya bikin aja tangan saya ke kantung kolekte, padahal nggak ada duitnya teman-teman. Saya masukin aja tangan saya, 2 kali lagi, kalau HKBP 4 kali ya kan. Nah, tapi setelah kelas 4 ke atas saya ngerti, ngapain saya malu. Jadi itu proses, ngapain saya malu, kalau nggak ada ya nggak ada aja. Lewat dia kantung kolektenya ya kan, lewat, udah nggak apa-apa. Nah, saya waktu lewat kantung kolekte ini, tangan saya nggak saya masukin lagi, teman-teman. Saya sampai mau nangis dalam hati saya, suatu saat aku harus bisa kasih persembahan sebanyak-banyaknya. Itu teman-teman. Punya mimpi, mimpi mau berubah. Ya, terus waktu bapak saya sakit, nggak bisa berobat, kena paru-paru 17 tahun. Karena dia narik becak tiap malam itu kan, tiap malam itu kena angin gitu ya, baru suka merokok ya. Tapi saya mimpi nanti kalau aku udah kerja, bapakku nggak usah kerja lagi, mamaku cuti, aku pensiunkan dini. Nah itu punya mimpi. Nah membuat saya saat ini tetap bertahan itu dulu ya, tetap bertahan dengan penolakan awal-awal di asuransi. Saya bawa adik-adik saya semua di asuransi, udah sukses semua. Ya waktu itu adik saya masih kecil-kecil, saya anak paling besar. Saya bilang sama adik saya, ya, Dek, adik saya dulu tukang parkir dia ya. Saya bilang, saya seorang distrik manager di farmasi, cuma saya yang kuliah, yang sarjana, yang lainnya tamat SMA kerja, Ada yang tukang parkir, ada yang sales-sales di mall ya. Saya bilang sama adik-adik saya yang laki-laki semua, Dek, kapan lagi kita punya
kesempatan membuat mama kita pensiun. 25 tahun loh kita nggak pernah lihat mama kita bangun tidur, selalu jam 2 pagi udah pergi ke pasar jualan. Nah, kapan kita buat dia pensiun? Macam mana maksudnya, Kak? Kalau kita berani suruh mama pensiun, kita harus kasih uang pensiunnya. Bulanannya harus kita kasih yang membuat dia senang. Harus lebih banyak dari keuntungannya berjualan. Kalau masih sedikit, dia nggak akan mau berhenti jualan, teman-teman. Namanya orang dagang. Ya, kalau dia punya untung sebulan 3 juta, ya kita harus berani kasih 4 juta, saya bilang sama adik saya. Nah, akhirnya kami berjuang bersaudara, kami berjibaku bersaudara, teman-teman ya. Akhirnya kita sama-sama sukses di Prudential. Hanya dalam waktu 1 tahun saya di Prudential, adik-adik saya juga udah sukses, dapat trip ke Eropa, punya income sampai 30 juta per bulan adik-adik saya. Tapi teman-teman, kami yang langkah pertama kami lakukan adalah mama kami pensiun. Tidak jualan lagi, bayangi teman-teman, 25 tahun mama saya jualan. Itu adik saya, kami 7 bersaudara, adik saya yang nomor 4, 5, 6, 7 itu saya yang mengurus semuanya. Ya, jadi bisa mama saya pensiun, kemudian beli baju baru. Kalau dulu ada duit dia nggak mau beli baju, teman-teman. Ya, nggak mau beli baju karena dia sayang uangnya disimpan-simpan terus. Karena dia nggak bisa memprediksi besok mau makan apa lagi. Jangan-jangan ada yang sakit, begini, bukan pegawai negeri. Ya, kalau zaman dulu orang tua kalau nggak pegawai negeri takut sakit, teman-teman, karena nggak ada asuransi. Ya, nah akhirnya teman-teman, mama saya berhenti bekerja, kita bisa santuni dia. Adik saya aja yang di bawah saya waktu itu masih lajang, bisa kasih bulanan sama mama saya 4 juta per bulan. Itu dia umur 22 tahun. 22 tahun. Jadi adik-adik saya semua tamat SMA jadi agen asuransi. Ada yang umur 18 tahun, adik saya yang paling bontot. 18 tahun jadi agen asuransi. Umur 20 dia udah beli rumah sendiri, beli mobil sendiri. Semua adik saya masih lajang udah beli rumah sendiri, beli mobil sendiri. Dan mereka menikah dengan biaya sendiri. Puji Tuhan, yang saya lakukan menurun sama adik-adik saya. Sehingga mama kami bisa sekarang kalau dibilang orang kok awet muda ya. Iya, awet muda karena dia udah masa tua senang. Banyak sumber income-nya. Ngalir dari sana, dari sini, dari sana ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang adik-adik mahasiswa ini punya mimpi seperti apa? Pernah nggak kepikiran bahwa harus papa mamanya itu disuruh istirahat? Kalaupun mereka kerja bukan karena terpaksa, tapi karena memang mereka masih suka kerjanya. Kan banyak orang tua yang udah tua, kerja, narik beca, atau harus tetap kerja bersih-bersih, karena dia terpaksa kalau nggak kerja nggak makan. Harus bayar uang sekolah anaknya lagi yang kuliah di Jawa. Padahal adik-adik saya lihat ganteng-ganteng semua ya. Walaupun videonya nggak nampak, saya bisa tembus pandang loh videonya. Nah, lu ganteng-ganteng banget semua lu, cantik-cantik. Emily Aurelia nih cantik, Clara Cynthia cantik, Melinta cantik. Cantik walaupun videonya dimatikan ya. Saya bingung kenapa videonya dimatikan. Saya matikan video saya lah. Ya, kayaknya saya lebih suka kalau ngobrol ya. Ya, jadi teman-teman nggak usah bingung ya. Masih mahasiswa pun bisa menghasilkan karena banyak juga agen saya yang latar belakangnya mahasiswa, mereka bisa bayar uang sekolah sendiri, banyak. Anak saya kelas 3 SMA juga sekarang dia baru ngurus KTP, baru ulang tahun bulan lalu. Sudah mau jadi agen, udah ngotot dari tahun lalu mau jadi agen asuransi. Karena syaratnya itu nggak ada masalah berat, yang penting KTP punya udah. Nggak ada modal. Nggak ada modal, yang penting punya mulut untuk ngomong. Tapi kalau sekarang masa pandemi nggak pakai mulut juga nggak apa-apa karena semuanya digital. Bisa pakai digital. Jadi bisa cari nasabah itu lewat medsos gitu. Ya. Nah, jadi mimpi teman-teman kalau punya mimpi yang kuat, ya saya selalu doa sama Tuhan. Tuhan, kalau memang mimpi ini datangnya dari Tuhan, apapun yang terjadi, sekalipun aku harus kehilangan nyawaku Tuhan, biarkan aku tetap setia mengerjakan mimpi ini. Itu doa saya.
Tapi kalau mimpi ini bukan dari Tuhan, berarti dari iblis. Lakukan apapun juga Tuhan untuk menghambat mata saya menemukan jalannya. Saya selalu doa gitu teman-teman. Sama seperti membangun kantor saya yang sekarang ini teman-teman. Banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan. Karena jujur di Medan itu cuma saya yang orang kita Batak, pribumi yang punya kantor prudensial. Yang lainnya ya tanda kutip teman-teman bukan suku kita. Ya memang agak miris tapi memang mereka teman-teman kita Tionghoa itu jauh lebih tekun, jauh lebih kadangnya lebih disiplin dengan dirinya ya. Banyak tantangan yang terjadi sama saya, banyak seakan-akan nggak mungkin. Banyak orang yang bilang, mana mungkin ibu-ibu orang Batak punya kantor sendiri, mana mungkin. Banyak orang yang bully saya, tapi saya tiap hari berdoa. Saya berdoa mau sampai nangis teman-teman ya, jam 2 pagi saya terbangun. Saya bilang, Tuhan kalau mimpi ini bukan dari Tuhan, hilangkan dari pikiran saya. Hilangkan dari hati saya. Tapi kalau mimpi ini datang dari Tuhan, kuatkan saya seberapa besar pun tantangannya yang harus saya hadapi. Ajarkan saya untuk bisa berpegang dan mengejar mimpi saya. Kalau Tuhan ada di pihakku, tidak ada yang menjadi lawanku. Itu aja satu teman-teman. Sebenarnya lawan terbesar itu diri kita. Musuh terbesar kita itu diri kita teman-teman. Saya udah ngalamin ya, sebagai agen asuransi saya ngalamin teman-teman. Ini mimpi saya ya, saya mimpinya saya mau berangkat ke London tahun depan. Contoh nih ya, di Prudential ada perjalanan ke Eropa. Saya mau berangkat nih, saya tulis besar-besar di dinding kamar saya, London. Ya, London ya. Terus teman-teman, hari hujan. Saya kan harus kerja ya, hari hujan. Terus saya seneng, saya bilang, hujan kok Tuhan, aku di rumah aja lah. Kayaknya orang pada tidur deh. Ya. Terus sebentar lagi hari panas. Saya bilang, aduh panas banget hari ini ya Tuhan ya. Kayaknya nggak cocok keluar rumah. Nah, terus udah cerah nih hari, nggak panas banget, nggak hujan. Saya keluar. Kayaknya jam segini orangnya saya yang paling berat. Halangan itu paling besar di dalam diri saya. Sama waktu blessing nyuruh saya jadi speaker di sini, kasih sharing. Saya merasa, kok saya sih? Saya nggak dapat gaji kok. Ya. Terus repot banget ya. Saya biasa ngomong 1 kali seminggu begini, saya kan teriak-teriak. Saya harus persiapan, saya menghindar. Terus waktu saya berdoa, Tuhan ingatkan, tapi kamu mau jadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya si Blessing WA saya lagi, Kak, Tante. Nah, akhirnya saya bilang, aduh, tapi kayaknya si Blessing ini nggak serius ini gitu ya. Ada lagi pikiran saya, nanti pesertanya cuma 17, kan betul 17 kan. Padahal saya udah biasa ngomong di orang-orang yang ratusan. Ya, aduh, kok turun lagi ya gitu. Tapi teman-teman, itulah pergumulan dalam diri kita. Ya, jangan pikir teman-teman untuk kita mengadakan acara ini saya gampang banget. Saya juga berperang dengan diri saya. Supaya saya melakukannya dengan rela, saya melakukannya dengan penuh sepenuh hati, karena saya nggak suka mengerjakan sesuatu tidak sepenuh hati. Saya harus profesional dan perfeksionis. Nah itu yang buat saya kenapa cerewet banget sama si Blessing. Udah berapa pesertanya? Kalau cuma dikit saya nggak mau, saya bilang. Ya, jadi nanti teman-teman yang lain nih kalau ada YouTube-nya boleh ditonton lah ya rame-rame ya. Ini kan bagus untuk menjadi berkat bagi teman-teman kita yang lain ya. Saya cuma prinsip ingat satu prinsip di negara kita nih kan Bapak Presiden kita selalu bilang kalau bisa jadi entrepreneur, jangan jadi karyawan. Nah, itu mengingatkan saya, kata si Blessing, mahasiswa Kak, oh iya mahasiswa ini cikal bakalnya penerus bangsa. Kalau tadi udah tua-tua saya nggak mau.
Karena orang tua banget itu susah diubah. Dia udah nyaman. Tapi kalau anak muda kayak gini memang waktunya untuk berubah. Ya, ubah mindset. Jangan pernah terpikir tamat kuliah jadi karyawan. Tidak melulu harus jadi karyawan, tidak selalu harus jadi PNS. Nanti PNS dikurangin sama Ibu Sri Mulyani, bener nggak? Ya, wah, apa? Jadi kita harus bisa jadi anak muda yang kreatif, anak muda yang kalau bisa kita menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Ya, tapi nggak bisa nyelamatin orang kalau diri kita pun masih cengap-cengap, susah. Ya, jadi teman-teman harus mulai dari mimpi. Oke, next. Yang 3, saya lanjutkan. Kalau kita udah punya mimpi, teman-teman, bagaimana cara meraih mimpi kita? Coba ya. Tanpa uang, mimpi itu juga susah diwujudkan, teman-teman. Iya kan? Ya, jadi teman-teman harus misalnya, mamaku udah tua, kapan lagi dia naik haji misalnya. Nah, kalau sekarang nggak bisa ya. Kapan lagi mamaku ini pergi, ku bikin jalan-jalan ke luar negeri. Supaya jangan taunya cuma belawan aja gitu ya kan. Nah, jangan taunya cuma ya, artinya bawalah gitu ya, tapi bukan dalam rangka apa tugas. Jadi bisa menikmati. Ada juga orang ke luar negeri tapi nggak bisa menikmati karena dari pagi sampai malam rapat. Dia cuma tahu satu ruangan di luar negeri. Jangan. Kalau bisa ke luar negeri itu happy ya, liatin Menara Eiffel, foto-foto keluarga ya kan. Senyum, posting di Facebook, itu membawa sukacita juga salah satunya ya, salah satunya. Tapi ada kebanggaan orang tua, oh beda, hasil dari pemberian anakku ini beda gitu. Ya, kapan lagi bahwa orang tua kita bisa bilang, "Mak, mulai hari ini mama jangan kirim lagi uang kuliah sama aku." Ada yang berani nggak? Pada nutup wajah semua, nggak kelihatan reaksinya, ya kan? Nah, jadi gitu teman-teman ya, harus punya mimpi. Nah, punya mimpi bagaimana cara mencapai mimpi? Ayo, masuk ke yang ketiga. Waktu saya berapa lama lagi, Blessing? Setengah jam, Ibu. Oh, setengah jam. Oke. Ya, teman-teman ya, cara mencapai mimpi itu pasti tentunya kita harus bekerja. Ya, tentunya harus bekerja. Nah, ada 4 kuadran jenis pekerjaan yang bisa teman-teman lakukan dan pilih untuk mewujudkan mimpi. Ya, ini menurut Robert T. Kiyosaki. Ya, jadi ada 4 kuadran. Kuadran kiri dan kuadran kanan. Kuadran kiri itu terdiri dari employee dan self-employee. Kuadran kanan terdiri dari business owner dan investor. Nah, teman-teman, dari dulu sejak saya baca buku ini 16 tahun yang lalu, saya sudah punya cita-cita akan berusaha berada di kuadran kanan. Jadi seorang pebisnis dan investor. Bukan saya bilang seorang employee dan self-employee itu tidak bagus, itu bagus. Cuma teman-teman, kalau teman-teman jadi employee dan self-employee itu butuh waktu yang sangat banyak. Harus sekolah, harus ini, harus itu ya. Contoh self-employee mau jadi dokter. Udah cukup, udah selesai S1, harus S2, harus spesialis, khusus spesialis lagi. Dan pekerjaan itu sangat tergantung pada diri sendiri. Hari ini teman-teman, kalau teman-teman jadi dokter spesialis, teman-teman itu bisa praktek kalau teman-teman sehat. Kalau adik-adik nggak sehat, nggak bisa. Maka impiannya tadi jadinya tidak tercapai karena kalau tidak praktek tidak dapat duit. Ya kan? Nah, kemudian kalau business owner, kita lihat business owner, teman-teman ya. Nah, business owner ini impian saya, teman-teman, saya jadi business owner dan kalau bisa jadi investor. Tapi waktu dulu, kalau jadi seorang investor, nggak mungkin, nggak ada mimpi saya dulu jadi investor. Karena itu pasti butuh modal yang sangat besar. Saya mungkin harus lahir dari keluarga yang kaya.
saya haruslah atau menikah dengan yang kaya raya, tapi kan nggak bisa dipilih lagi teman-teman ya. Nah, saya memilih menjadi seorang business owner. Tapi kalau kita pilih bisnis konvensional, ya contoh buka warung kopi, butuh modal besar juga teman-teman, butuh tempat, terus harus ada pengalaman, pengalaman meracik kopi, pengalaman mendatangkan orang, ya kan, marketing dan semua. Resikonya juga besar sekali, bangkrut. Udah banyak juga teman-teman yang saya lihat, orang buka warung kopi, kafe-kafe kopi yang lagi menjamur, belum lewat setahun udah mulai redup lampunya. Udah mulai redup lampunya, teman-teman. Tahun depannya mau bayar lagi ruko tahun kedua, udah nggak ada duit lagi, nggak ada modal. Akhirnya tutup, dalam waktu berapa minggu bisa berganti merek di ruko yang sama. Benar nggak teman-teman? Sering lihat kan? Nah, jadi ini juga berat bagi saya. Kalau saya dari dulu pengen jadi pebisnis, business owner, pemilik usaha, saya punya kendala, nggak punya modal. Kayak adik-adik mahasiswa sekarang, pengen jadi business owner, tapi nggak punya modal. Nah, ada jalan. Makanya saya kemarin itu memilih jadi seorang agen asuransi dulu. Karena jadi agen itu tanpa modal. Tapi saya bekerja fleksibel, waktunya saya sendiri yang atur. Penghasilannya saya juga yang nargetkan, berapa saya mau punya penghasilan. Ya. Nah, kemudian pelan-pelan teman-teman, kalau udah punya modal besar, teman-teman bisa jadi investor. Ya seperti saya sekarang, sudah mulai lagi saya jadi investor ya. Tapi saya nggak mau dengan menanamkan modal di bisnis-bisnis yang konvensional yang saya harus urusin sendiri. Udah cukup saya beli saham BRI, saya beli saham Mandiri, saya beli saham BCA. Jadi ya saya beli saham seolah-olah saya pemilik perusahaan juga. Tapi saya nggak perlu sibuk ngurusin karyawan. Saya dapat keuntungan juga. Pembagian hasil, kalau bagi untung setiap tahun saya dapat. Ya, jadi sekarang ini saham-saham yang bagus dibeli, saham-saham perbankan ya, saham Telkom, Unilever itu bagus ya, teman-teman. Tapi teman-teman mungkin kalau sekarang saya suruh jadi investor, ya mungkin mikir dari mana duitnya. Walaupun sebenarnya sebagai investor itu kalau beli saham nggak harus banyak-banyak, bisa juga kecil ya. Yang penting belajar dulu, mau belajar nggak gitu. Nah, ini adalah 4 kuadran pekerjaan yang teman-teman itu bisa mulai lihat, kira-kira nanti aku ke depannya mau seperti apa. Jangan ucuk-ucuk nanti tamat kuliah mimpinya cuma langsung mau jadi karyawan. Nggak bisa bersaing dengan orang teman-teman. Ya, nggak bersaing karena apa? Sekarang udah zaman teknologi, robot, ya kan? Mungkin pun ke depan ya, karena saya sering ke Belanda tiap tahun ya. Di Belanda itu teman-teman udah ada robot. Jadi tadinya di satu rumah sakit yang tempat adik saya bekerja di sana sebagai perawat, tadinya mereka tuh perawat ada banyak ya, tapi karena sudah ada robot, robot ini bisa menensi pasien, robot ini bisa ngukur suhu, bisa mengingatkan minum obat, mengingatkan makan apa ya kan. Jadi perawat itu yang manusia itu udah bisa dikurangi. Nah, jadi ke depan juga kita akan seperti itu, teman-teman. Sama kayak pengukur suhu di mall, ya kan? Kemarin saya ke mall, itu bukan satpam lagi yang ngukur suhu kita, udah ada alatnya. Nah, jadi artinya apa? Bahwa kalau kita selalu memikirkan untuk menjadi seorang karyawan, belum tentu kita bisa cepat kerja nanti, tamat kuliah. Nah, kenapa mulai ditunggu nanti? Kenapa harus ditunggu nanti? Mulai aja dari sekarang. Mulai dari bisnis kecil-kecilan. Ya, tadi dasarnya itu, pekalah terhadap kebutuhan orang di lingkungan teman-teman. Apakah tetangga teman-teman butuh orang yang perlu mencat rumahnya, misalnya, cat aja dulu rumahnya, nggak apa-apa. Iya kan? Itu kan hal yang kecil, dimulai dari hal yang kecil. Coba lihat, ada orang apalagi adik-adik kos ini kan, misalnya dia punya anak, orang tuanya sibuk, ya tawarin aja ngajar privat. Ya kan, mulai dari situ dulu, dari hal kecil. Nah, nanti lama-lama akan terbiasa. Artinya bagaimana melatih adik-adik semua untuk melihat peluang.
peluang usaha di tengah pandemi ini. Ya, oke. Ada lagi Karisma? Oke Bu, mungkin dari peserta mungkin ya Bu untuk Ya. bertanya. Ada dari peserta yang mau bertanya bisa melalui kolom komentar atau mungkin langsung menghidupkan videonya. Kalau dari saya Bu, mau nanya Bu, gimana sih Bu cara kita untuk tetap terus konsisten dalam membangun usaha? Jawabannya tetap kembali ke mimpi kita, Dik. Tetap ke mimpi. Seberapa besar mimpi kamu itu? Seberapa penting mimpi kamu itu bagi kamu? Sama kayak mengejar mengejar cewek, mengejar pacar. Bolak-balik diputusin pacar, ya kan? Nah, kalau nggak penting kali pacar itu sama kita, masih ada orang lain. Kalau nggak apa, kita udahlah, nggak yakin lagi kita bahwa dia bakalan jadi teman hidup kita. Ya udah, biarkan aja. Tapi kalau kita rasa inilah Tuhan jodohku, inilah Tuhan yang Tuhan kasih sama aku, pasti kita akan berjuang terus, benar nggak? Ya, saya juga dengan suami saya begitu dulu ya, selama pacaran 6 tahun bolak-balik saya, aduh, saya marah, saya apa, tapi dia yakin, dia cinta sekali sama saya, dia yakin sekali, terus diyakinkannya saya, aduh. Nah, sampai bayangin 6 tahun, kan gampang 6 tahun. Saya orangnya aktif, super cepat, ya kan? Suami saya orangnya lemah lembut, apa ya? Jadi dia bilang, yakin. Saya bilang, enggak, aku enggak cinta loh sama papa, sama abang loh. Dulu masih abang ya kan. Tapi dia meyakinkan terus. Saya belum yakin waktu itu, waktu dia nyatakan perasaannya, enggak mungkin gitu. Kayaknya bukan kamu jodoh saya, bukan kamu teman hidup yang Tuhan kasih sama saya. Tapi dia meyakinkan saya terus. Dia berhasil. Sebenarnya suami saya itu pebisnis sejati jadinya. Iya kan? Nah, jadi samanya itu teman-teman. Jadi nggak usah khawatir bagaimana mempertahankan. Kalau itu nggak penting kali bagi teman-teman, teman-teman pasti nggak berjuang mengejarnya. Misalnya contoh. Seberapa penting bagi saya untuk membuat anak saya kuliah? Dia pengen kuliahnya di Belanda, misalnya. Contoh, dari kecil kita berharap dia kuliah nanti di Belanda, tapi akhir-akhir ini ternyata berubah. Mah nggak apa-apa lah di UI aja, katanya. Nanti ambil yang double degree, oke. Terserah nak, kami nggak paksa. Tapi sebenarnya kami sudah persiapkan kalau dia kuliahnya di Belanda. Nah, ternyata dia berubah, ya sudah. Nah, artinya gini, ketika dia punya mimpi itu, seberapa penting itu bagi saya untuk membantu dia mewujudkannya. Saya memikirkan, jangan sampai anak saya ini nanti frustasi karena nggak mencapai mimpinya. Maka saya bilang sama anak saya, kamu harus berjuang belajar. Jangan pernah salahkan mama kalau kamu nggak bisa meraih cita-citamu karena kamu nggak siap. Tapi salahkan mama kalau kamu nggak bisa capai cita-citamu karena tidak ada biaya. Karena mama akan berjuang mempersiapkannya untukmu. Saya bilang begitu, walaupun saat itu belum ada duit teman-teman, belum ada duit saya. Tapi saya terus berpengharapan sama Tuhan, bahwa saya bekerja lebih baik, saya berusaha lebih baik, saya sisihkan tabungan saya kelola. Tapi uang aja nggak cukup untuk mewujudkan cita-cita teman-teman. Uang saja nggak cukup. Berapa banyak hari ini orang tua yang punya banyak uang, mungkin uang nggak jadi masalah bagi dia. Tapi anaknya nggak berhasil meraih cita-cita. Kenapa? Karena memang harus semua ya. Pertama kita harus mengandalkan Tuhan. Iman kita harus benar-benar yakin. Yang kedua kita harus berjuang, berusaha dari segi belajar anak-anak. Ya berikutnya dari segi biaya kita harus berusaha. Kalaupun nggak ada biaya, bagaimana caranya supaya ini bisa melalui jalur-jalur yang mempermudah dia, apakah beasiswa atau yang lain-lain. Seperti itu. Kalau menurut Ibu sendiri, apakah peran dari milenial sendiri sangat penting ketika
apa ya Bu ya, lagi lusunya usaha di masa pandemi ini, apakah peran ini sangat penting menurut Ibu? Ya pasti, ya data yang kita dapat itu ada sekitar 14.000 anak muda di Indonesia ya. Dari penduduk Indonesia 265 juta jiwa, itu ada 23,95% terdiri dari anak-anak muda milenial. Jadi, dan anak-anak muda milenial ini banyak yang mengaku ingin menjadi seorang pengusaha. Bayangkan dampaknya ke negara kita kalau seandainya anak-anak muda milenial ini yang 24% ini bisa benar-benar menjadi seorang pengusaha. Bayangkan betapa majunya negara kita. Gak usah 24%, setengahnya aja. Ya, itu. Jadi teman-teman justru harus masa pandemi COVID ini membuat anak-anak mahasiswa sekarang mulai sadar, mempersiapkan diri menjadi seorang pengusaha tangguh. Ya, zamannya saya dulu, kami tidak dipersiapkan untuk menjadi pengusaha, teman-teman. Ya, sekarang aja saya lihat di dalam masa pandemi ini ada beberapa kali webinar seperti ini yang saya ikutin yang mengambil topik tentang entrepreneurship terhadap mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa itu mengaku mereka sebenarnya tidak begitu dipersiapkan dari kampus. Ya, jadi ini beban kita bersama, ini PR kita. Nah, tapi saya bilangnya, pola pendidikan di rumah dan buku-buku yang kita baca itu juga akan sangat mempengaruhi kita untuk membantu kita mengupgrade entrepreneurship kita. Ya, contoh kayak saya itu SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, impres ya, bukan negeri, impres. Kuliah di USU negeri. Nah, hampir tidak ada lingkungan saya yang seorang pengusaha atau mimpi jadi pengusaha. Hampir tidak ada. Rata-rata apalagi saya SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Rata-rata teman saya sekarang seorang PNS. Kalau dulu SKM itu kan terkenal ya, awal-awal dulu tuh penempatan langsung. Jarang ada SKM itu tidak PNS. Nah, tapi saya dari sejak tamat kuliah memang tidak mau mengambil PNS. Karena saya merasa bosan dengan hidup pas-pasan. Karena saya sadar kalau saya jadi PNS, saya kan tidak mungkin berpikir untuk korupsi dan lain-lain ya. Berarti saya harus siap dengan gaji yang pas-pasan. Hidup sangat sederhana. Kalau beli rumah ya rumah yang sekedarnya. Beli mobil pun mungkin setelah berapa tahun gitu ya. Nah, saya kan dari kecil udah susah. Saya kepengen dong hidup yang lebih sejahtera supaya saya juga bisa membantu orang lain. Kalau dengan gaji pas-pasan saya, nggak mungkin bisa. Itu dulu pemikiran saya. Makanya dari awal kerja saya sudah langsung melirik ke dunia swasta. Dan saya kewirausaha. Ya puji Tuhan sekarang dengan kita buka kantor, ya termasuk kita membuka lapangan pekerjaan. Seperti itu. Tapi kalau tadinya saya seorang PNS, murni hanya dari PNS, nggak mungkin lah saya bisa bawa anak-anak ke luar negeri, membantu orang tua setiap bulan, nggak bisa. Jadi di situ dia Karis ya, maksudnya semuanya diawali dengan mimpi, semua hambatan-hambatan itu bisa kita lalui, dan untuk mempercepat kita meraih mimpi kita memang harus mau mengupgrade diri, harus disiplin. Orang yang berjiwa wirausaha itu, dia pasti disiplin. Kenapa? Dia nggak perlu bos untuk mengawasinya. Dia nggak perlu bos. Ya, makanya saya juga sering bilang sama anak-anak saya, bangun tidur, belajar, makan, semuanya sudah ada jamnya. Jadi nggak boleh lagi karena disuruh-suruh. Nah, saya agak sedih sih melihat anak-anak muda banyak juga di depan saya sering ya, yang tamat dari rumah ya.
Kadang-kadang mesti karena ada saya baru dia ngerjakan. Tapi ya puji Tuhan banyak juga yang bagus. Itu. Jadi di situ banyak. Jadi kalau saya dulu ingat pengajaran mama saya waktu kecil, dia selalu bilang gini, zaman dulu kami kalau orang tua lewat ada sapu yang melintang di jalan, kita nggak betulin, kita udah nggak cocok jadi menantu katanya. Karena apa? Orang tua dulu melihat sifat kita itu dari situ, kepedulian kita. Nah, itu membekas dalam pikiran saya. Makanya anak gadis saya, walaupun dia dibesarkan dengan dari kecil kita sudah punya asisten rumah tangga, tapi kalau nyuci piring, nyapu rumah, itu hal yang biasa sama dia. Seperti hari ini yang kerja di rumah 3 hari udah sakit, nggak datang-datang, dia bersihkan semua rumah, dia sapu. Kita bukan merasa itu pekerjaan rendah loh, itu hal yang wajar dikerjakan oleh manusia gitu. Baik itu laki-laki dan perempuan. Anak saya yang laki-laki 2 juga jago masak. Nah, kita membiasakan orang harus mandiri dari dalam dirinya dulu. Ya. Itu. Oke, ada lagi yang lain? Mungkin terakhir dari saya, Bu, bagaimana caranya supaya anak muda tidak merasa puas dari Ibu ketika mereka udah apa yang mereka impikan, nah mereka langsung merasa puas diri, tapi mungkin ada lagi yang lebih lagi yang mereka dapatkan, tapi mereka yang udah mereka dapatkan itu puas, tapi mungkin kedepannya ada lagi. Nah, bagaimana caranya Bu untuk supaya anak muda itu tidak gampang untuk puas diri? Kembali kepada mimpi tadi, deh. Ya, kalau saya mimpi saya adalah ya mimpi kita itu kan dipengaruhi dengan nilai-nilai yang kita pegang. Ya, kayak saya sangat meyakini bahwa Tuhan menciptakan saya begitu sempurna dengan banyak talenta. Nah, sebagai ciptaan Tuhan yang diberikan talenta, saya pasti dimintai Tuhan pertanggungjawaban atas talenta yang diberikan pada saya. Ya, ingat perumpamaan tentang talenta. Ada yang diberikan 10 talenta, dikembangkannya, ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 1, malah dikuburnya. Ya, Tuhannya senang dengan yang mana? Yang 5 dan yang 10 ya. Yang menguburkan talenta itu justru dimarah sama tuannya. Nah, hari ini kalau saya Tuhan kasih talenta 5, saya harus kembangkan. Kalau saya jadi 10, saya harus lebih kembangkan lagi. Artinya bukan sedang dalam tanda kutip tidak puas, tapi memang hidup ini bukan soal untuk diri kita saja. Kalau ada orang yang berani bilang cukup, udah cukuplah segini, berarti dia tidak pernah memberi ke orang lain. Iya, karena berkat harus disalurkan. Ini penuh, karena nggak dituang. Tapi kalau ini selalu dituang, ini nggak akan pernah penuh. Setuju ya? Ya, hari ini dulu saya dengan uang 1 juta sudah merasa cukup kalau hanya untuk diri saya. Saya tambah mimpi saya bagaimana supaya keluarga saya juga bisa merasakan yang saya rasakan. Saya anak paling besar, bagaimana supaya adik-adik saya bisa sekolah. Berarti saya harus meningkatkan lagi apa yang saya dapatkan. Dapat 5 juta, tetap saya bagikan. Tetap sama saya tidak bertambah banyak. Tapi saya memberi bisa lebih banyak. Nah, sampai berapapun kalau kita prinsipnya harus mengembangkan talenta, tapi bukan untuk diri sendiri. Untuk semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Itu nggak ada habisnya mimpi kita, Blessing. Ya, sekarang saya punya mimpi membangun kantor saya ini adalah bagaimana membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Sebenarnya karena saya lahir dari keluarga yang ekonomi bawah, suami saya juga begitu, maka kami berdua punya misi yang sama. Bagaimana mensukseskan orang sebanyak-banyaknya. Melalui apa? Melalui prudensial. Kalau saya kasih uang sama mereka 1 bulan 1 juta, 1 juta, itu nggak bisa membuat mereka sukses. Tapi kalau saya kasih mereka lapangan pekerjaan di prudensial, saya latih mereka,
saya bina mereka menjadi orang-orang yang sukses, mereka bisa mensukseskan keluarganya lagi. Melalui kita, ada banyak orang, hari ini ada 2000 agen yang bisa makan dan minum menyekolahkan anak di kantor kita. Nah, tapi mimpi saya kan nggak cukup di 2000. Kalau bisa 10.000, kenapa harus 2000? Iya kan? Ada sukacita di hati saya ketika melihat orang yang tadinya tukang parkir, makan aja katanya masih susah, susah milih. Sekarang anaknya sudah pergi kuliah ke Jawa, 4 orang. Ada yang sudah bekerja. Itu sukacita bagi saya. Yang tadinya dia mimpi aja beli sepeda nggak bisa, sekarang dia udah bisa bawa mobil. Itu jadi sukacita bagi saya, dan itu tidak terbayar. Sukacitanya nggak terbayar. Artinya melalui dia keluarganya juga dibangun. Ya, dan satu pesan saya selalu ke nasabah-nasabah saya ya, bahwa hidup ini ada 2 hal yang perlu kita tanya kepada diri kita. Pertama, bahwa hidup kita ini tidak bisa selamanya, hanya sementara. Kalau seandainya hidup kita berakhir, kita harus mati. Kita harus menghadap pada pencipta kita. Kehidupan kedua akan ada, kehidupan selanjutnya. Kita maunya di mana? Di surga kah atau di neraka? Ya kan? Kalau kita percaya kepada Tuhan kita masuk ke surga. Ya, tetapi yang kedua apa? Selama kita hidup, ada orang yang egois bilang, atau mati kan semuanya ditinggalkan, nggak bawa. Cuma selembar baju kalau bawa mati. Iya. Bukan soal apa yang mau kita bawa, kita berkarya. Tapi apa soal yang mau kita tinggalkan? Saya mungkin meninggal di usia 70. Bukan soal saya di usia 70 hanya bawa selembar baju, bukan. Tapi apa yang saya tinggalkan kepada orang-orang yang masih hidup, apakah itu warisan teladan, apakah itu contoh, apakah itu materi, apakah itu nilai-nilai kehidupan, itu saya tinggalkan. Menjadi modal bagi orang yang akan saya tinggalkan. Jadi nggak boleh egois bilang, ngapain ngoyo-ngoyo kali ngejar mimpi, toh mati juga nggak bawa apa-apa katanya. Ada yang bilang begitu, itu egois. Itu saya bilang egois. Ya, kita harus bersyukur dengan hidup kita sekarang, tapi kita nggak boleh menyerah. Kalau Tuhan masih beri kesempatan sama kita untuk berkarya, kita harus terus berkarya, teman-teman. Bukan soal kita harus untuk diri kita, tapi bagaimana kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu. Jadi milikilah 2 hal ini. Ya. Itu dia, bless. Ya, terima kasih banyak buat Ibu Rina Maigun Garnas Simatjuntak yang telah memberikan motivasi atau masukan buat anak-anak muda bagi generasi milenial. Kiranya melalui seminar peluang sukses di tengah pandemi bagi generasi milenial ini membuat anak-anak muda semakin berani bermimpi untuk meraih sukses. Karena kalau kita tidak berani bermimpi, maka kita tidak bisa berani sukses untuk kedepannya. Untuk itu, kami Do Lucky Channel berterima kasih banyak atas kehadiran Ibu di seminar kami ini. Biarlah melalui seminar ini banyak anak-anak muda akan melihat bahwa peluang sukses itu harus berani bermimpi. Kalau tidak berani bermimpi itu tidak bisa mencapai mimpi itu. Dan di akhir kata, sebelum kita mengakhiri seminar ini, saya harapkan buat para peserta untuk menghidupkan kameranya supaya kita sesi foto sebentar. Ayo para peserta yang ada sekarang ini, tolong hidupkan kameranya supaya kita foto. Nanti Brother Karis akan memberikan aba-aba.
Ayo teman-teman, mohon untuk menghidupkan kameranya. Kita tunggu. Oke. Oke, udah. Kamera. Sebentar ya Bu, nunggu yang lain dulu ya Bu, hidupin kamera. Ya, Lama. nanti nomor telepon saya boleh dibagikan. Siapa tahu ada yang mau sharing, konsultasi, menanyakan peluang bisnis di Prudensial. Saya juga sangat terbuka. Banyak di sini adik-adik kita mahasiswa yang udah sukses juga di Prudensial. Ya, karena banyak milenial juga yang kita bawa di Prudensial bisa sukses. Bukan hanya bisa memutuskan uang biaya dari kampung orang tuanya, tapi mereka juga bisa memberikan penghasilan sama orang tuanya setiap bulan melalui Prudensial ya. Apakah Ibu mau dimasukkan ke grup supaya teman-teman mahasiswa bisa langsung menghubungi Ibu melalui grup? Boleh, nanti kalau misalnya apa boleh. Oke Bu. Tunggu ya Bu, masih ada yang belum menghidupkan semua. Aduh. Karena kita mulai aja ya Bu, nggak apa-apa ya. Ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke lagi. 1, 2, 3. Oke. Boleh Bu kasih kata-kata motivasi Bu buat anak-anak muda Bu. Terakhir. Closing statement. Oh ya. Buat adik-adik saya mahasiswa, bermimpilah setinggi-tingginya selama mimpi itu gratis. Jangan pernah takut bermimpi, tetapi adik-adik harus mau mencoba hal-hal baru. Ingat bahwa orang sukses adalah orang yang mampu melihat kesempatan dalam setiap hambatan. Tetapi orang gagal adalah orang yang selalu melihat hambatan dalam setiap kesempatan yang ada. Hari ini situasi pandemi, orang gagal akan bilang, kan pandemi, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia memang sudah gagal dari mindsetnya. Tapi kalau orang sukses akan bilang, wah, pandemi cocok buat memulai bisnis baru. Pandemi cocok buat melakukan ini itu. Ya, itu perbedaan orang sukses dengan orang gagal. Jadi bedanya hanya di mindset. Orang gagal dan orang sukses beda tipis, bedanya hanya di mindset. Tapi hasilnya sangat membedakan orang itu. Sekian dari saya, terima kasih.